gas, gas, gas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Izin Bu, perkenalkan kami dari kelompok 8 dari UPFKC akan menjelaskan tugas studi kasus tentang unit pengolahan fisika dan kimia. Untuk yang pertama itu anggota kelompok sendiri itu ada pertama Cairani Triputiswadri, Elva Efrina, Zikri Jersmanena, Emra Fitramudi, dan Anissa Zara. Untuk materi yang pertama itu prasedimentasi, kepada teman-teman dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu materi pertama yaitu tentang prasedimentasi. Prasedimentasi ini merupakan bangunan awal dalam pengolahan air bersih yang berfungsi sebagai untuk menghilangkan atau mencegah grava, pasir, lumpur maupun material kasar lainnya agar tidak termasuk dalam instalasi pengolahan air atau IPA. Selanjutnya yaitu proses koagulasi, merupakan proses pengumpulan partikel penyusun keruhan yang tidak dapat diendapkan dengan cara pemberian bahan koagulan. Selanjutnya yaitu flokulasi. Flokulasi ini yaitu tahap pengadukan lambat yang mengikuti unit pengadukan cepat. Tujuan dari proses ini yaitu untuk mempercepat laju tumbukan partikel. Ini menyebabkan aglomerasi dari partikel koloid terdestabilasi secara elektrolitik kepada ukuran yang teredapkan dan tersaring. Pengadukan pada bak flokulasi harus diatur sehingga kecepatan pengadukan semakin ke hilir semakin lambat. Pada umumnya waktu deteksi pada bak ini yaitu 20-40 menit. Kemudian ada Untuk materi selanjutnya itu adalah sedimentasi. Untuk sedimentasi itu sendiri, sedimentasi itu merupakan proses penyerapan suatu proses penyerapan yang terjadi ketika suatu fluida atau cairan maupun gas terikat kepada suatu padatan atau cairan yaitu zat penyerap, absorben, dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis. Yang mana film tersebut yaitu zat terserap adsorbat pada permukaannya. Selanjutnya itu filtrasi. Filtrasi ini merupakan proses untuk mereduksi air yang zat tersuspensi kontaminan melalui media berpori. Penyaringan menggunakan media berpori disebutkan dengan cara menghambat partikel-partikel ke dalam ruang pori sehingga mengakibatkan pengumpulan dan penumpukan partikel tersebut pada permukaan butiran media. Filtrasi ini disebut juga sebagai proses pemisahan antara solid liquid dengan melewatkan cairan melalui suatu media berpori. Terdapat beberapa jenis filtrasi yaitu saringan pasir cepat, rapid sand filter, saringan pasir lambat, slow sand filter, dan filter bertekanan. Filtrasi ini dibagi menjadi 3 media yaitu media tunggal yaitu mempunyai satu tipe media, biasanya pasir atau antrasit. Media ganda terdiri dari 2 media yaitu pasir dan antrasit. Yang ketiga yaitu multimedia terdiri atas seperti media yaitu pasir, kerikil, dan antrasit. Kemudian ada disinfeksi. Disinfeksi merupakan salah satu cara untuk menghilangkan bakteri patogen dalam air. Metode disinfeksi yang paling umum untuk mendisinfeksi air minum adalah klorinasi, ozonisasi, radiasi ultraviolet, dan disinfeksi menggunakan klorin dioksida. Baik, untuk selanjutnya itu adalah perhitungan dari masing-masing unit tadi. Untuk unit yang pertama, kepada kawan-kawan disilakan. Jadi untuk yang pertama ini yaitu prasedimentasi.
diketahui untuk konsentrasi awal yaitu 350 meter per liter dan ketinggian yaitu 1,4 meter. Di sini sudah didapatkan hasil tes batch pengendapan partikel di mana waktu 0,5, 1, 1,5, 2, 4, 6, 8, 10 serta TSS miligram per liter 330, 300, 220, 270, 264, 259, 255, 252 dan terdapatnya kecepatan pengendapan atau V meter per detik di mana didapatkan 0,046, 0,02, 0,015, 0,0116, 0,0058, 0,0038, 0,0038, 0,0029, 0,0023 serta didapatkan hasil overflow rate yaitu 4032, 2016, 1344, 1008, 504, 336, 252 serta 201,6 sehingga didapatkan dari hasil tes pengendapan seperti dalam tabel berikut. Next. Ini merupakan grafik dari tersisanya dan kecepatan pengendapan. Selanjutnya itu perhitungan luas daerah kurva, di mana rumus untuk perhitungan luas ini sigma V dikali DF sama dengan sigma F, DF sama dengan 0,044. Ini merupakan perhitungan luas daerah kurva. Next. Next, please. Jadi didapatkan TSS dengan rumus sigma F kali DF sama dengan S sama dengan sigma F kali DF sama dengan 0,044 di mana R adalah sama dengan 1 dikurang F0 ditambah 1 per F0 kali F kali DF di mana didapatkan 1 kurang 0,9 ditambah 1 per 0,034 dikali 0,0044 sama dengan 0,23 dan didapatkan peroleh TSS yang disisihkan sebesar 23%. Selanjutnya yaitu koagulasi. Kriteria desain untuk unit koagulasi ini yang pertama rentang gradien yaitu besar dari 750 per detik. Yang kedua waktu pengadukan 1 sampai 5 detik. Yang ketiga waktu detensi sama dengan 20 sampai 60 detik. Viskositas kinematis atau V adalah 0,8975 kali 10 pangkat -6 meter kuadrat per detik dan koefisien kehilangannya yaitu 0,7 kurang 1. Next. Dapat diketahui nilai FL-nya 0,849 meter per second, gravitasi 9,81 meter per second kuadrat, viskositas 0,8975 dikali 10 pangkat -6 meter kuadrat per detik, waktunya 60 second dan K 0,8. Sehingga untuk mencari dimensi yang diketahui tingginya 14 Ft sama dengan Q TD sama dengan 6,4 Ft sama dengan F per T yaitu 18 Ft di mana luasnya yaitu 2 liter kali liter sama dengan L itu 5 feet. P adalah 2 dikali liter, maka didapatkan P-nya ada 11 feet. Sehingga head loss yang digunakan yaitu
rumus head flux itu sendiri K dikali F kuadrat per 2 dikali G, di mana nilai K itu sendiri ada 3, F-nya ada 1,5, dan 2 dikali gravitasi, sehingga didapatkan 0,344 meter. Dan selanjutnya untuk mencari gradien dengan rumus G dikali H kali L per F kali T, di mana G 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 0,344 meter per 0,000897 meter kuadrat per sekon dikali 60 detik, sehingga didapatkan hasilnya 64,63 detik. Baiklah, selanjutnya itu unit flokulasi. Di sini yaitu kriteria desain unit koagulasi tipe hidrolis disalurkan pada baffle kanal PAC. Rentang gradien G per detik yaitu 100 sampai 1000 per detik. Waktu detensinya 10 detik sampai 5 menit. Koefisien kehilangan yaitu 0,7 sampai 1 banyak saluran N yaitu besar dari 6. Kriteria yang terpilih flokulasi yaitu sistem yang digunakan adalah baffle kanal menggunakan aliran vertikal. Untuk suhu airnya yaitu 25 derajat Celcius. Untuk mu-nya yaitu 0,887 kali 10 pangkat min 3. Rafid, kembali ke tadi Rafid. Untuk rho-nya yaitu 1000 kg meter per kubik. Untuk silonnya yaitu 0,890 kali 10 pangkat 6 meter pangkat 2 per detik. Dan untuk debitnya yaitu 0,150 meter per kubik per detik. Untuk kecepatan alirannya 0,4 meter per sekon. Kecepatan alirannya yaitu pada belokan 1,5 meter per sekon. Waktu totalnya itu 1,2000 detik. G-nya yaitu 30 per detik untuk 3 tahap pengadukan masing-masing per 100 detik. Koefisien kekasarannya yaitu 0,03. Tinggi bak yaitu 4 meter, asumsi lebar saluran 3 meter, jumlah kompartemen yaitu 3, asumsi N-nya 10, FL-nya 0,6, dan FB-nya 0,15. Penyelesaiannya itu untuk langkah pertama, yaitu kita mencari head loss dengan mengabaikan faktor gesekan saluran. Head loss-nya yaitu banyak saluran dikali FL pangkat 2 per 2 kali gravitasi, tambah banyak saluran kurang 1 kali FB pangkat 2 per 2 kali gravitasi sama dengan 10 0,6 pangkat 2 per 2 kali 9,81. Tambah 10 kurang 1 kali 0,15 pangkat 2 per 2 kali 9,81. Dan didapatkan head loss-nya itu 0,19335 meter dan memenuhi kriteria desain. Untuk langkah keduanya, hitung power, yaitu debit dikali rho, dikali gravitasi, dikali head loss-nya, yaitu 0,150 meter kubik per sekon dikali 1000 kg meter kubik dan 9,81 meter per sekon pangkat 2 dikali 0,19335 sama dengan didapatkan hasilnya 284,514 kg meter kubik per sekon pangkat 3. Langkah 3 itu cari nilai gradien kecepatan G-nya yaitu volume sama dengan debit kali waktu total yaitu 0,150 meter kubik per detik kali 1200 detik dan didapatkan hasilnya 150 meter kubik. Untuk mencari gradiennya itu P per mu kali F sama dengan 284,514 kg meter pangkat 2 per sekon pangkat 3 per 0,00887 kg per meter per detik dikali 1152 meter kubik. Dan didapatkan hasilnya 16,685 per detik. Dan didapatkan hasil gradien kecepatannya itu 16,685 per detik dan memenuhi kriteria desain.
Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang sedimentasi. Sedimentasi itu sendiri itu sudah diketahui beberapa kriteria desain dari bak sedimentasi tersebut dapat dilihat pada tabel. Yang mana sumber tabel itu dari SNI 6774 2008. Nah, untuk desain tersebut itu ada beberapa desain perencanaan untuk sedimentasi dengan tip settler tanpa tip settler. Ini adalah sebagai berikut. Ada sebanyak 12 tip settler. Untuk yang pertanyaan pertama itu tentang overflow rate dan yang kedua itu overflow rate surface loading. Untuk penyelesaiannya itu mencari dengan rumus V sama dengan ketinggian per waktu dikali waktu dikali luas dari unit tersebut. Nah, di sini kami mengasumsikan untuk mengambil nilai 23 menit, 35 menit, 53 menit, 80 menit, dan 100 menit. Nah, didapatkan beberapa hasil berikut. Nah, setelah itu dicari waktu efisien untuk menyisihkannya, yang mana menggunakan rumus R T0 sama dengan RA ditambah 1 per H dikali RB dikurang RA plus H2 per H dikali RC dikurang RB dan seterusnya seperti itu, yang mana kita lihat dari nilai N. Setelah itu diasumsikan kembali, itu di sini menggunakan efisiensi sebesar 65% dengan asumsi waktu selama 95 menit. Untuk penyisian TSS-nya itu menggunakan waktu pengendapan tadi selama 95 menit, yang mana menggunakan rumus RTO tadi mendapatkan hasilnya yaitu sebesar 73,4375%. Kesimpulannya yaitu apabila kita menggunakan waktu pengendapan partikel selama 60 menit, maka cara yang dapat digunakan untuk mencarinya yaitu adalah dengan cara interpolasi. Yang mana dari waktu 60 menit tersebut kita mendapatkan nilai RTO-nya itu sebesar 65,31%. Selain itu bisa kita lakukan juga yang namanya itu kecepatan pengendapan. Selanjutnya untuk filtrasi, diketahui waktu retensi padatan SRT yaitu 15 hari, konsentrasi rata-rata padatan tersuspensi yaitu 20 mg per liter. Contoh asumsinya dapat dilihat di slide. Lanjut, Rafid. Dan ini gambar hasil studi pilot plan filtrasi menunjukkan kurva konsentrasi rasionya penyisihan. Next. Penyelesaiannya untuk langkah pertama menghitung nilai RE-nya. Pada temperatur 28 derajat Celcius diperoleh mu-nya yaitu 0,8363 kali 10 pangkat min 2 gram sentimeter kali detik. Dan didapatkan hasilnya itu 0,008363 gram per milimeter detik. Untuk rho-nya 0,9963 gram per sentimeter kubik. Dan untuk nilai NR-nya yaitu dengan rumus yaitu PSI kali rho kali diameter dan kali rate filtrasi dan per mu dan didapatkan hasilnya itu 0,949 dengan aliran transmisi. Untuk langkah keduanya yaitu menghitung CD yaitu 24 per nilai RE tambah 3 per akar dari NRE tambah 0,34 dan didapatkan hasilnya itu 28,71. Next. Untuk langkah ketiga itu kita mencari CD kali X per D. Itu dengan CD-nya 28,71 dengan X 25%. Per diameternya itu 0,35 dan didapatkan hasilnya 20,51 per cm. Untuk langkah empatnya itu menghitung head loss per ROS. Head loss-nya itu 1,67 L per kali rate filtrasi per PSI kali diameter kali gravitasi dan dikali epsilon pangkat 4.
dan dikali CDX per D. Dan didapatkan height loss-nya itu 9,88 meter. Selanjutnya ada ion exchange. Di sini ada dijelaskan dari ion exchange itu nilai dari masing-masing logam yang akan dibuang pada aliran. Dapat dilihat pada slide berikut yang dimana telah dijelaskan masing-masing dari logamnya ada Mg per dalam air, terus MEq per liter dalam air, Mg pengisiannya, dan MEq per liter pengisiannya. Dan ada nilai berat molekul, nilai Z-nya, dan nilai BE-nya. Next. Nah, di sini ada cara mencari nilai dari mangan, yaitu dengan mencari fraksi ekuivalen Mn2 plusnya, yaitu XMN2 plus sama dengan dapat 0,04 per 0,08, dapat nilainya 0,5, dan kita mencari nilai K, yaitu dapatkan 2,5. Selanjutnya kita mencari fraksinya dengan rumus XMN2 plus per 1 dikurang XMN2 plus akar 2 sama dengan 2,05 dikali 0,05. Didapatkan MX dari jalan di atas, didapatkanlah XMN2 plusnya itu 0,80. Dapatkan nomor 80%. Jadi 80% tersebut merupakan dari resin yang digunakan untuk mangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elva. Selanjutnya ada besi. Besi dengan kita mencari fraksi ekuivalennya, kita mencari nilai XFE2 plusnya, di mana didapatkan 0,5. Di sini kita mencari nilai K-nya itu data asumsi, yaitu sebesar 7. Kita masuk ke rumus dengan mencari nilai X rata-rata Fe2 plusnya, dapatkan 87,5%. Jadi 87,5% resin yang digunakan untuk buang besi dari air tersebut. Terus kita mencari berat resin yang digunakan dengan rumus MEq per liter resin, didapatkanlah nilai berat resin yang akan digunakan ini sebesar 0,008 MEq per liter. Maka berat natrium dalam resin yang digunakan untuk removal 0,3 MEq per liter Fe2 plus yaitu sebesar 0,184 mg per liter. Selanjutnya ada Untuk liter absorpsi. sendiri kita mencari. Nah, lanjut. Di soal Alpha. diketahui Mg sama Ce. Terus dicari terlebih dahulu untuk konsentrasi adsorbatnya. Di sini ada C0. C0 diambil dari Ce yang pertama. Kemudian C0 kurang Ce. Kemudian X per M. Kemudian dicari Ce per X per M. Kemudian 1 per QI. Kemudian dicari lagi 1 per Ce. Dan diplotkan ke dalam grafik dan didapat nilainya Y sama dengan 2,6738X ditambah 10,644. Kemudian didapatkan nilai R kuadratnya sama dengan 0,4057. Terus dimasukin persamaan regresinya. Maka didapatkan slope 1 per QN sama dengan 2,6738. Interceptnya sama dengan 1 per QA. QM sama dengan 10,644. Persamaan isotermialnya C per Q sama dengan 1 per KA QM tambah 1 per QM kali C. Kemudian didapatkan hasilnya 2,6738 ditambah 10,644 C. Kemudian hasil akhirnya yaitu 318,8. Lanjut.
Kemudian ada disinfeksi. Di sini ada diketahui kekeruhan, pH, dan suhu. Kemudian ada data asumsinya pada PPT. Lanjut. Pertama, perhitungan Clearwell, hitung T10. Untuk T10 didapatkan hasil 3,4 menit. Kemudian hitung CT Chal di Clearwell. CT Chal-nya 2,0 dikali 3,4 didapat dari T10 sama dengan hasilnya 6,8 dari tabel nilai CT pada untuk inaktivasi Giardia untuk menghilangkan 3 log pada sisa klor 2,0 pada suhu 25 derajat dan pH 8, maka didapatkan hasilnya tuh 61, kemudian CT Chal per CT 99,9 yaitu 6,8 per 61 sama dengan 0,11. Kemudian untuk pipa transmisi, hitung waktu kontak pada pipa transmisi didapatkan A-nya sama dengan 0,0133 meter kuadrat. Kemudian untuk V-nya didapatkan hasil 285 meter per menit. Kemudian untuk T-nya didapatkan hasil 1,92 per menit. Kemudian CT Chal, hitung CT Chal dan CT Chal per CT 99,9 untuk pipa. CT Chal-nya didapatkan hasil 3,072 mg per liter. Untuk menghilangkan 3 log dari sisa klor 1,6 mg pada suhu 25 derajat dan pH 8, CT 99,9 didapatkan dari tabel itu 58 mg per liter. Kemudian CT Chal per CT 9,9 itu didapatkan hasilnya 0,053 log. Lanjut. Total sama dengan 0,11 ditambah 0,053 sama dengan 0,163 log. Karena perhitungan ini didasarkan pada penyisihan 3 log, perlu rasio pengalian 3. Kemudian untuk hasil akhirnya, penyisihan tidak sesuai dengan kebutuhan penyisihan 1 log Giardia dan 2 log virus. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Elva. Asalnya itu kesimpulan, yang mana untuk kesimpulan pertama itu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan dapat disimpulkan bahwa sumber air tidak memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan sehingga diperlukan pengolahan terlebih dahulu agar dapat digunakan sebagai air minum. Yang kedua, untuk unit pengolahan air minum yang dapat dilakukan yaitu berupa prasedimentasi, koagulasi, flokasi, sedimentasi, filtrasi, presipitasi, ion exchange, adsorpsi, aerasi, dan desinfeksi. Nah, itulah tadi inilah referensi dari PPT yang telah kami buat. Dapat dilihat pada PPT, Ibu. Mungkin sekian penyampaian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan, kami masih sama-sama belajar, Ibu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.